Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari sinopsis Balika Padu kali ini. Di episode kali ini, saat itu Akhirat yang akan menghabisi Disa pun terkejut karena Jagdis dan polisi datang ke rumahnya. "Tolong Tuan Jagdis, jangan tangkap suamiku," ujar Harki saat itu. "Bangun Harki, jangan lakukan hal bodoh itu," karena Harki berlutut di hadapan Jagdis. Sedangkan mereka terkejut melihat polisi menangkap Akhirat. "Sialan, ini semua ulahmu Disa, awas saja kau," ujar Akhirat. "Bertaubatlah atas semua kesalahanmu Akhirat." Lalu polisi pun membawa Akhirat pergi. "Datanglah ke kantor polisi Disa, kau harus memberikan keterangan tentang masalah ini pada polisi," ujar Jagdis. "Baiklah Tuan, terima kasih Tuan telah membantu kami." Lalu Jagdis pun pergi. Sedangkan setelah itu, Kundan yang tak terima ayahnya dibawa polisi. Ia akan menghabisi Disa, Nimboli, Urmila dan juga Kamli dengan senjata di lengannya. Lalu Harki pun datang menghentikan Kundan. "Jangan lakukan hal bodoh itu nak, biar nanti kita akan membalas mereka." Kundan lalu terdiam dan menangis menahan amarahnya. Lalu di kantor polisi, Jagdis sedang memeriksa berkas-berkas untuk menghukum Akhirat. "Tolong Tuan maafkan aku berjanji akan bertobat dan tak akan mengulangi kesalahanku lagi." "Diamlah Akhirat." Lalu saat itu Kisor yang ada di sana juga melihat Jagdis dan menyapanya. "Tuan, apakah kau masih mengenaliku? Aku pernah bertemu denganmu, juga dengan Nyonya Anandi." Sedangkan Akhirat terkejut melihat Kisor ada di sel yang sama dengannya. Karena ulahnya Kisor sampai-sampai harus dihukum. "Ayo cepatlah kau masuk," ujar inspektur di sana. "Tunggu inspektur, coba bicaralah Tuan. Waktu itu aku melihat luka di leher Nimboli, ternyata itu adalah perbuatan Akhirat. Lalu aku melaporkan hal itu ke kepolisian. Tapi inspektur ini malah menyekapku. Ternyata mereka bersekongkol dengan Akhirat. Lalu mereka menyiksaku tanpa henti agar aku mengakui hal yang tidak pernah aku lakukan." Akhirat terkejut karena Kisor benar-benar bicara yang sebenarnya pada Jagdis. Jagdis pun semakin geram dan marah pada Akhirat. "Sialan," ujar atasan kepolisian itu. Lalu inspektur tersebut mendapat tamparan keras dari atasannya. "Tidak Pak, Akhirat telah memaksa dan mengancamku." "Tidak Pak, dia yang sebenarnya bersalah, bukan aku," ujar Akhirat yang saat itu mengelak. "Diam, tutup mulutmu Akhirat. Kau telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Kau sudah banyak melakukan kejahatan, jadi kau pantas mendapatkan hukuman ini." Lalu tak berapa lama Disa pun datang ke sana untuk memberikan keterangannya pada polisi. Setelah selesai memberikan keterangan tersebut, lalu Jagdis pun mengantar Disa pulang. Di perjalanan, Jagdis pun berbincang, apakah orang tua Nimboli tak ada Disa? Hingga Nimboli diperlakukan seperti ini oleh Akhirat? "Maaf Tuan, aku tak pernah tahu di mana dan siapa orang tua Nimboli, karena Nimboli diculik oleh Akhirat ketika mereka akan menjodohkan Kundan di kuil. Akhirat ketika itu marah karena ibunya Nimboli menghentikan perjodohan anak di usia dini. Lalu pada saat itu Nimboli baru berumur 3 tahun dan Akhirat menculiknya." Jagdis pun terkejut mendengarnya. Lalu ia teringat pada ucapan nenek tempo dulu tentang penculikan Nandini. "Apakah kau punya barang-barang ketika Nimboli masih kecil, Disa?" "Ya Tuan, aku masih menyimpan baju dan barang-barang Nimboli saat masih kecil."
Bolehkah aku melihat barang-barang itu, Disa? Tentu saja, Tuan. Nanti biar aku tunjukkan. Sesampai di rumah Disa, lalu Disa pun memberikan pakaian milik Nimboli. Aku juga menyimpan sebuah kotak milik Nimboli, tapi aku tak pernah melihatnya. Bolehkah aku melihatnya, Disa? Ini, Tuan. Lalu saat itu, ada kalung yang terjatuh. Lalu Jagdis pun mengambilnya dan membuka liontin tersebut. Jagdis pun terkejut karena di sana ada foto Anandi dan juga Sip. Tahukah Disa, Nimboli itu adalah Nandini, anak Anandi. Ini foto kedua orang tuanya. Nimboli adalah Nandini, anaknya Anandi yang hilang 11 tahun yang lalu. Ya Dewa, apakah itu benar? Disa pun terkejut saat itu. Terima kasih Disa atas semua kebaikanmu pada Nimboli atau Nandini. Aku akan membawa Anandi ke Jalhra untuk menemui Nandini. Disa pun masih tak menyangka kalau Nimboli adalah Nandini, anaknya Anandi. Datanglah ke Jalhra, Anandi. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Saat itu Jagdis menelpon Anandi. Ada apa, Jagat? Apakah semua baik-baik saja? Aku telah menemukan Nandini, anakmu yang hilang, Anandi. Anandi pun terkejut saat itu dan ia tak bisa berkata-kata dan berbuat apa-apa. Lalu Anan pun mengambil telepon tersebut karena Anandi masih syok. Ada apa, Dokter Jagdis? Apa yang terjadi? Bawalah Anandi ke Jalhra, Anan. Ya baiklah, aku akan cepat sampai ke sana. Sedangkan Disa masih tak percaya semuanya. Lalu ia menghampiri Nimboli yang sedang tidur dengan Kamli, dan Disa menciumi Nimboli sambil menangis karena ia tak mau kehilangan Nimboli. Ia akan berniat untuk memisahkan Nimboli dengan Anandi. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode yang makin seru. Channel ini mohon undur diri.